Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rian Prayogi MPD, dosen program studi pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasir Pengarayan. Spesialisasi saya mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang dimana saya dulu kuliah di Universitas Riau dan melanjutkan di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan dengan metode teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya ampu memiliki bobot 2 SKS. Sebelum saya menyampaikan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang deskriptif singkat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum sebagai pengembangan kepribadian dalam memahami tentang Indonesia, dan juga memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan tentunya mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, diharapkan menjadi warga negara yang baik, atau kita kenal sebagai smart and good citizen, di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, serta taat terhadap pajak. Dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, saya memasukkan unsur taat terhadap pajak karena saya mengambil buku referensi dari Direktori Jenderal Pajak yang bekerja sama dengan Dikti. Nah, materi pelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini yang mana meliputi pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana profesional. Yang kedua, identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga, integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, harmoni kewajiban hak warga negara dan hak negara dalam demokrasi bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang keenam, demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang kedelapan, wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Yang kesembilan, ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia membangun komitmen kolektif kebangsaan. Dan terakhir, pemecahan masalah sadar pajak, radikalisme, anti narkoba, serta tertib lalu lintas. Yang dimana luaran dari akhir semesternya ialah membuat Project Citizen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Saya menggunakan strategi tim investigasi, yang dimana saya membuat kelompok dari 5 sampai 7 kelompok dengan memberikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan selanjutnya, everyone is teacher here, yang dimana setiap mahasiswa bisa menjadi guru
yang aktif dan ikut serta dalam proses pembelajaran. Sehingga aktivitas pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang kita kenal sebagai student center learning dengan menggunakan metode pembelajaran hibrid serta project based learning, sehingga di akhir semester menghasilkan project citizen yang merupakan tugas dari mahasiswa. Nah, sistem pembelajaran ya, karena kita menggunakan sistem hybrid learning, saya menggabungkan sistem pembelajaran asinkronus dan pembelajaran sinkronus. Yang dimana dari setiap pertemuannya itu, baik di pertemuan pertama sampai di pertemuan 16, kita melakukan minggu pertama itu asinkronus, yang minggu kedua sinkronus. Yang kedua adalah interaction, ya, yang dimana upaya yang kami lakukan karena kita di masa pandemi ini untuk menjaga komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, ya, baik kita menggunakan berbagai platform, baik itu aplikasi Zoom serta menggunakan WA chat. Nah, begitu juga bagi mahasiswa yang tinggal di daerah, kita juga menggunakan smart learning yang merupakan pembelajaran asinkronus. Begitu juga dengan menggunakan Google Classroom, serta dalam pengumpulan tugas bisa menggunakan email maupun video pembelajaran. Yang terakhir adalah asesmen. Nah, sistem penilaian dari hasil belajar mahasiswa ini ya selalu kita sepakati dalam forum kontrak perkuliahan, ya, dengan mengutamakan prinsip keadilan, objektivitas, dan transparan. Sistem penilaian itu ya kita mulai dari kehadiran yang dimana dengan bobot 10%, dilanjut dengan tugas individu itu ada 10%. Nah, individu ini tugasnya berupa kuis, baik dari materi 1 sampai materi 3. Nah, sementara untuk ujian tengah semesternya itu di pertemuan 8, nah yaitu bobot materinya itu adalah di pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, bobot penilaiannya ialah 30%. Nah, sementara tugas kelompok, nah itu di pertemuan 12 dan 15. Nah, yang dimana hasilnya itu nanti berupa project citizen. Nah, baik di pertemuan 12 sampai 15 itu akan kita selang-seling. Ada projectnya di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dan juga ada di pertemuan 12 sampai 15. Yang dimana bobotnya 15%. Sehingga di akhir semester kita melaksanakan ujian semester dari materi pertemuan 9 sampai pertemuan 15, itu dengan bobot penilaian 35%. Nah, bisa kalau di masa pandemi kita menggunakan Google Form. Nah, sementara kalau kita dalam proses tatap muka kita bisa menggunakan ujian tulis. Nah, ini sehingga dalam proses perkuliahan tidak ada kendala yang signifikan selama pandemi COVID ini, ya, sehingga pemanfaatan teknologi bisa membantu kita dalam proses perkuliahan. Nah, selanjutnya saya menampilkan cuplikan pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi identitas nasional. Dan di akhir semester pada pertemuan 16, nah kita materi yang kita uji ialah pada pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang dimana bobot penilaian ujian akhir semester itu adalah 35. Nah, walaupun demikian bahwa pemanfaatan teknologi, komunikasi dan informasi ya tidak menjadi kendala kita di masa pandemi ini. Nah, sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery,
interaction, dan asesmen pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan materi identitas nasional. Mari kita saksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi mahasiswa semuanya, di mana hari ini kita masuk dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang mana pendidikan kewarganegaraan ini merupakan tujuan dari pengembangan kepribadian mahasiswa yang nantinya memiliki rasa cinta terhadap Indonesia, yang memiliki kepribadian Indonesia, dan yang memiliki semangat dalam menjadi warga negara yang baik, atau yang selalu kita kenal dengan smart and good citizen. Nah, pada materi kita kali ini, kita membahas tentang identitas nasional, yang dimana kita ketahui bahwa Anda sebagai mahasiswa ataupun Anda sebagai pribadi tentu memiliki identitas yang mungkin identitas Anda tidak dimiliki oleh orang lain. Untuk capaian pembelajaran pada materi kita kali ini, ya, bahwa capaian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi permasalahan bidang pendidikan kewarganegaraan dengan melaporkan hasil project citizen. Nah, ini nanti akan kita temukan atau akan kita laksanakan di akhir semester. Kita membuat sebuah namanya project citizen, yang dimana sub capaian mata kuliah ini, ya, yang pertama, mahasiswa dapat memahami cakupan materi PKN. Yang kedua, mahasiswa dapat menguraikan konsep PKN dalam dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk materi kita pada hari ini, yaitu di dalam sub CPMK yang ketiga, di mana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, inilah sub capaian pembelajaran mata kuliah kita mengenai identitas nasional. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada mahasiswa, apa itu yang disebut dengan identitas? Nah, umumnya kita memang mengenal bahwa identitas itu pasti berhubungan dengan data diri kita, ya kan? Tetapi identitas itu sebenarnya merupakan suatu penanda diri seseorang, baik secara pribadinya, personalnya, ataupun bahkan dari cara ciri-cirinya. Apakah ia orangnya kulitnya putih, kulitnya hitam. Nah, jadi ada identitas yang memiliki sifat yang berbeda-beda juga, sehingga itulah yang membedakan identitas Anda dengan identitas teman yang lain atau orang yang lain. Nah, jadi kalau kita kenal identitas itu, ya, berhubungan dengan alamat, ya, jenis kelamin, agama, nah, itu dikatakan sebagai identitas diri. Nah, apa contohnya yang selalu kita tunjukkan sebagai identitas diri kita? KTP. KTP. Selain KTP apa sebagai identitas kita, penanda diri kita? Kalau Anda ingin pergi ke suatu negara, Anda pasti menunjukkan identitas diri Anda. Apa itu biasanya disebut? Paspor, Pak. Paspor. Nah, kalau kita baru lahir,
Apa identitas diri kita? Akte kelahiran. Akte kelahiran. Akte kelahiran. Nah, jadi identitas ini ya, itu yang kita bicarakan identitas secara umum. Jadi ada identitas itu kita kenal di lingkungan keluarga. Nah, jadi identitas dalam lingkungan keluarga, ada juga identitas yang berlaku bagi kelompok organisasi masyarakat, dan ada juga identitas yang berlaku bagi kelompok masyarakat. Mengapa kita perlu mengkaji yang namanya identitas nasional atau identitas bangsa? Nah, karena ya identitas nasional itu sebuah bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan yang dimana memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, makanya kita mengenal bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan, yang dimana kita yang memiliki banyak unsur baik dari suku, budaya, tradisi, sehingga kita perlu mengenal identitas nasional kita. Oke, bisa dimengerti sampai di situ? Bisa, Kak. Oke, sehingga dengan kita mempelajari identitas nasional ini, ya, kita bisa mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Jadi ada faktor pembentuk identitas nasional. Seperti kita ketahui bahwa identitas nasional itu bukan serta-merta lahir begitu saja, tetapi dengan proses perjuangan panjang para pahlawan kita, ya, yang kita kenal sekarang ini sebagai the founding father kita, ya, yang dimana Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lain-lainnya merumuskan identitas nasional kita itu dalam nilai Pancasila. Yang dimana nilai-nilai Pancasila itu kita akui sebagai dasar negara kita yang harus kita ikuti, yang harus kita pahami, yang menjadi pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang selalu kita kenal sebagai primordial. Yang dimana primordial ini ada ikatan kekerabatan, kesamaan suku, daerah asal, bahasa maupun adat istiadat. Karena bentuk inilah sehingga kita bisa bersatu. Yang kedua adalah sakral. Jadi kalau berbicara mengenai sakral ini, itu tidak terlepas dari kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat. Nah, makanya ada yang agamanya taat, kuat, sehingga dia sangat erat sekali kaitannya. Ada mungkin yang dia lebih cenderung menghargai agama orang lain, karena dia lebih mengenal yang namanya identitas nasional. Walaupun kita berbeda, sehingga kita mengenal bahwa filosofi yang kita jadikan sebagai simbol persatuan kita ialah Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga ada tokoh serta sejarah yang kita rasakan. Inilah pembentuk identitas nasional. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa identitas nasional ini tentu memiliki keterkaitan dengan karakter masyarakat kita, baik dari dulu sampai sekarang. Oke. Jadi bahwa jati diri itulah yang menentukan karakteristik dari seseorang ataupun dari kepribadian seseorang. Sehingga bahwa jati diri ini ya termasuk di dalam ideologi negara kita yang ada pada Pancasila serta
di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga dari segi sumber historis sosiologis tentang identitas nasional, menurut dari buku Winarno ini ada dua jenis identitas. Ada primer dan ada sekunder. Nah, jadi identitas primer ini merupakan cikal bakal terjadinya identitas sekunder. Nah, makanya kalau kita berbicara mengenai sejarah, identitas kesukubangsaan atau budaya, yang dimana inilah merupakan ciri-ciri dari daerah kita. Jadi identitas sekunder itu ya yang dimana hasil dari kesepakatan bersama yang diramu oleh para pahlawan kita, yang khususnya pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga lahirnya lah sebuah Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Mengapa identitas itu diperlukan? Ada yang bisa menjawab? Ini adalah pertanyaan yang menurut saya perlu Anda pahami. Percuma kita menjelaskan panjang lebar, tetapi kita tidak tahu apa tujuan dari kita mempelajari identitas nasional. Agar mudah dikenal dan sebagai pemersatu bangsa. Jawab, Pak. Ya, silakan. Sebagai pembeda, Pak. Sebagai pembeda. Ada lagi? Alat pemersatu bangsa negara yang lain. Jadi sebenarnya ya yang paling utama bahwa mengapa kita memerlukan identitas nasional adalah sebagai penanda. Ada sebagai cerminan. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa seperti apa dulu identitas nasional kita dan sekarang apakah warga negara kita peduli dengan identitas negara kita. Sehingga kita perlu bercermin kembali, apakah saya masih menjalankan nilai-nilai itu. Ada juga sebagai pembeda yang disampaikan tadi. Tapi umumnya, ya kita harus bisa membedakan kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki dasar negara, yang memiliki jati diri bangsa, yang baik dari segi budaya, suku, nah kita lebih unggul dari negara lain. Mungkin di negara lain mereka mengadopsi ataupun sama dari segi identitasnya. Hanya saja dari lambang negaranya, tetapi dari bahasanya sama. Ya kan? Apakah Anda sudah menjaga identitas nasional? Contohnya itu Pak, kita kayak masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Oke, kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Yang harus kita lakukan adalah melestarikan budaya, adat istiadat, tradisi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ya. Itu bentuk kita menjaga identitas negara kita. Untuk menjaga identitas nasional itu perlu yang namanya pelestarian. Nah, mulai dari sekarang, ya Anda pelajari, Anda pahami kembali seperti apa tradisi di daerah Anda, seperti apa budaya. Inilah yang nantinya bisa Anda ceritakan ketika Anda sudah menjadi orang tua. Yang mungkin ada yang orang tuanya tidak pernah menceritakan seperti apa sejarah tradisinya, budayanya. Karena ketidaktahuannya terhadap itu. Ini yang kita sayangkan. Nah, makanya generasi muda kita sekarang ini ya mulailah kembali peduli terhadap identitas nasionalnya sehingga bisa tetap menjaga eksistensi keberlangsungan nilai-nilai persatuan yang ada di negara kita.
Oke, inilah dia menjaga persatuan, melestarikan budaya, mencintai produk lokal, sadar pentingnya identitas nasional. Sehingga ini peran kita semua, bukan hanya generasi muda, tetapi peran warga negara Republik Indonesia untuk menjaga identitas nasional. Nah, ini ada Project Citizen, jadi silahkan dibuat kelompok, ya, yang dimana kita bagi saja. Kalau dalam satu kelas itu ada 30 orang, sehingga kita buat aja bagi berapa tuh? Berarti ada 5 sampai 7 kelompok. Ya, kalau ini kan ada 54 orang, ya lebih lah saya rasa 54 orang, ya bisa dibagi saja. Nanti ketua tingkatnya membagikan kelompok masing-masing. Ya, silakan untuk dicatat ataupun difoto tugasnya. Jadi untuk minggu depan bisa kita presentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, itulah tadi materi mata kuliah pada hari ini. Ya, semoga dari materi yang saya sampaikan itu bisa lebih menjadi prioritas mahasiswa nantinya, bagaimana menjaga yang namanya identitas nasional. Nah, sehingga bisa menerapkan seperti apa yang dulunya Anda kurang peduli terhadap adat istiadat Anda, budaya Anda, sehingga Anda bisa mempelajarinya. Nah, inilah mengapa kita perlu tetap menjaga eksistensi dari identitas nasional kita. Saya rasa itu untuk absensinya nanti saya bagikan di link kolom chat. Oke, demikian. Terima kasih atas partisipasinya kepada mahasiswa yang telah hadir. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.